Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wal ali wa sahbihi amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi tajhizil mayyit. Kitabul janaiz. Faslun fi tajhizil mayyit. Tajhizul mayyiti wa huwa ghusluhu wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu fardhu kifayah. Wa aqallu ghuslihi ta'mimu badanihi sya'ran wa basharan bil ma'il khalis ba'da izalatin najasah. Wa ammal kafanu fa aqalluhu ma yasturul awrah wal afdal lirrajuli salatul lafaif wa lil mar'ah izar wa khimar wa qamis wa lifafatan. Pasal menjelaskan tentang tajhizul mayyit. Apa itu tajhizul mayyit? Tajhizul mayyit itu adalah ghusluhu wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu. Itu adalah tajhizul mayyit, yaitu ghusluhu memandikan jenazah, memandikan mayyit, wa takfinuhu mengkafani mayyit, wa sholatu alaihi mensolati mayyit, wa dafnuhu yang terakhir adalah menguburkan mayyit. Nah, itu semua hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Wa aqallu ghuslihi ta'mimu badanihi sya'ran wa basharan bil ma'il khalis ba'da izalatin najasah. Paling sedikitnya memandikan mayit itu dengan membasahi seluruh badan mayit dengan air. Sya'ran wa basharan terkena air. Rambutnya, bulu-bulunya, kulitnya semuanya harus terkena air. Dan itu semua dilaksanakan ba'da izalatin najasah, setelah menghilangkan najis. Jadi kotorannya dihilangin dulu, najisnya dihilangin dulu. Al-qubul wa dubur, di istinjain dulu. Setelah itu baru dimandikan. Di dalam memandikan jenazah ini apakah perlu niat? Tidak. Memandikan jenazah tidak perlu niat, jadi tidak wajib niat. Dan disunahkan sebelum dimandikan itu, setelah izalatul najasah, disunahkan untuk diwuduin. Nah, wudunya sunnah. Diwuduin sunnah, tapi niatnya wajib. Dimandiin wajib, tapi niatnya sunnah. Makanya ada ilqos atau ada teka-teki. Ada sesuatu yang wajib tapi niatnya sunnah. Ada sesuatu yang sunnah tapi niatnya wajib. Di sini memandikan jenazah. Wuduinnya sunnah, diwuduin sunnah tapi niatnya wajib. Memandikan jenazah wajib tapi niatnya sunnah. Terus juga ketika memandikan jenazah haram, nggak boleh membuka aurat. Jadi ketika memandikan jenazah auratnya ditutup. Ada sebagian orang awam dibuka auratnya, haram, nggak boleh. Jadi menutup harus ditutup auratnya harus ditutup. Terus juga memandikan jenazah ini, kalau mayitnya itu laki, maka yang memandikannya laki. Kalau mayitnya perempuan, yang memandikannya perempuan. Kecuali boleh kalau seandainya statusnya suami istri. Nah, ini masalah sedikit tentang memandikan mayit. Wa amal kafanu fa aqalluhu ma yasturul aurah.
Wal afdal lirrajuli thalathul lafaif. Walil mar'ati izarun wa khimarun wa qamisun wa lifafatan. Adapun mengkafani mayit paling sedikitnya itu menutup aurat. Dan ini yang disampaikan oleh Al-Musannif, yang dikatakan oleh Al-Imam Bakshin, Al-Imam Ibn Hajar, Al-Imam Ibn Hajar. Dan menurut Al-Imam Ibn Romli, menurut Imam Romli dan juga menurut imam yang lain, para ulama yang lain, itu jumhur al-ulama, mereka mengatakan nggak cukup mengkafani mayit hanya menutup auratnya saja, nggak cukup. Harus menutup seluruh badannya. Seluruh badannya harus ditutup. Nah, paling afdolnya bagi laki-laki itu tiga helai kain. Nah, di dalam mengkafani mayit ini ada 4 macam. Di dalam mengkafani mayit ada 4 macam. Ada haqqullah ta'ala, ada hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tidak boleh orang mencabut hak Allah. Yaitu apa hak Allah? Yaitu wahwa mayasturul aurah. Jadi nggak boleh mengkuburkan mayit dalam keadaan auratnya kebuka, nggak boleh. Ini haqqullah. Yang kedua haqqul mayyit, hak mayit, yaitu baqiyatul badan, yaitu baqiyatul sisanya, seluruh badan. Nah, itu hak mayit, itu juga sama. Menurut musannif tadi, kalau seandainya mayit sebelum meninggalnya berwasiat, udah anak cukup menutup aurat aja misalkan. Nah, itu boleh ya, mengkafaninya cukup menutup aurat. Tapi kalau menurut jumhur yang lain, jumhur ulama seperti Imam Ramli, Imam Syarqawi dan imam yang lainnya, itu tetap nggak boleh, tetap harus menutup seluruh badannya, yaitu satu lapis daripada kain. Dan yang ketiga ada yang namanya itu haqqul ghurama. Haqqul ghurama itu dia ini waktu masih hidupnya punya utang. Terus hartanya dia tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Misalkan uangnya pas-pasan. Seandainya, nah ini haqqul ghurama ini lipatan atau lapisan kedua dan yang ketiga. Itu hak ghurama. Dalam arti kalau seandainya uangnya itu pas-pasan, terus ghurama tadi itu orang yang pernah dia berhutang, nah itu nggak ngizinin, itu nggak boleh, haram. Seandainya uangnya pas-pasan. Jadi harus misalkan kalau seandainya kapan yang kedua, kain yang kedua, yang ketiga itu nggak dibeliin kain bisa membayar hutangnya, maka wajib cuma satu kapan saja, yaitu satu helai kafan. Akan tetapi kalau seandainya dia ini orang kaya, dalam artian dia bisa membayar hutang, hutang, uangnya nggak pas-pasan, dia bisa bayar hutang, maka wajib 3 helai kafan. Kalau dari hartanya dia, harta tarikahnya dia meninggalkan, misalkan dia ninggalin harta banyak, terus mengkafaninya pakai harta dia, pakai harta tarikah, harta warisan, maka wajib 3 helai kafan. Seandainya dia tidak punya hutang. Yang keempat haqqul warasah. Nah, haqqul warasah ini wahwa mazada ala salasa, lebih dari 3 helai, lebih dari 3 lipatan kain, itu haqqul warasah. Dalam artian nggak boleh lebih dari 3 helai kafan.
Jadi nggak boleh lebih dari 3 helai kafan. Seandainya ada warasa ahli waris yang tidak setuju. Misalkan mau 4 helai, boleh, tapi harus setuju semua. Harus setuju semua ahli waris, harus setuju semua. 1 aja nggak setuju, nggak boleh. Nggak boleh lebih dari 3. Atau semuanya setuju, tapi ahli warisnya ada yang masih kecil, nggak dianggap setujunya, izinnya nggak dianggap, maka tetap nggak boleh. Ini namanya bagian kafan ada 4 tadi. Terus yang terawal afdal lirajuli salasul afaif. Bahkan bisa menjadi wajib kalau seandainya dia pakai apa tadi? Pakai harta tarikahnya dia dan juga dia tidak ada hutang. Walil mar'ah izarun wa khimarun wa gomisun wa lifafatan. Adapun kafan untuk perempuan itu izarun, yaitu kain. Izarun itu kain yang di bawah apa? Kain yang di bawah pusar, itu izar. Terus setelah itu gomis. Gomis itu yang di bawah apa? Yang di bawah kepala sampai ke bawah, itu gamis. Maksudnya bukan gamis perempuan yang dijual di pasar-pasar, bukan ya? Abaya. Bukan abaya, bukan. Maksudnya kain kapan yang menutupi dari bawah apa? Dari bawah kepala sampai ke bawah. Terus setelah itu khimar. Khimar ini kain kapan yang menutupi kepala. Nah setelah itu walifafatan. Setelah itu dua helai kapan. Mungkin sekian. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan.